selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih ya sebelumnya udah datang tepat waktu. Seperti yang kita tahu, PT Hetronic baru aja ngeluncurin produk baru yang sama dengan sistem manajemen inventaris kita, namun dengan harga yang lebih rendah yaitu 15%. Nah, hari ini kita perlu untuk mendiskusikan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih sebelumnya, saya sudah mempelajari produk mereka memang tidak sebaik dengan kita, tetapi mereka menggunakan strategi pemasaran yang sangat agresif. Tapi berdasarkan analisis saya, produk mereka memiliki keunggulan teknis dalam integrasi cloud, tapi kemampuan penyesuaian mereka masih jauh di bawah kita. Kita harus menurunkan harga dan meningkatkan anggaran pemasaran. Jika tidak, klien-klien potensial akan beralih ke Hetronic. Saya nggak setuju kalau misalnya turunin harga, itu bakal mengurangi margin keuntungan kita dan menurunkan perspektif produk kita. Kita harus memiliki fitur yang lebih unggul. Itu akan memakan terlalu lama, pasar tidak akan menunggu. Kita bisa kehilangan 30% pangsa pasar. Tapi kita bisa kehilangan reputasi kita juga nih pada harga ini. Ini bukan solusi jangka panjang sih. Jadi kita harus gimana? Gimana ya? Andre, Budi, saya menghargai semangat dan kekhawatiran kalian, tapi coba kita tangani ini secara terstruktur. Sebelumnya, mari kita identifikasi dulu masalah utama yang kita hadapi. Yang pertama, ada persaingan harga. Yang kedua, fitur produk. Yang ketiga, strategi pemasaran. Sekarang saya ingin menggunakan pendekatan win-to-win terhadap produktivitas kita. Kira-kira, Andre, menurut kamu bagaimana caranya agar menentukan harga yang kompetitif? Oke, menurut Andre, kira-kira gimana sih keunggulan dari strategi harga yang kompetitif? Menurut saya kita bisa mempertahankan pesaing yang sensitif terhadap harga dan tetap kompetitif di tender-tender yang besar. Oke. Menurut perspektif Budi, bagaimana tentang fitur dan pengembangan produk? Data menunjukkan 70% pelanggan kita menghargai penyesuaian dan dukungan teknis yang kita berikan. Itu keunggulan yang bisa kita perkuat lagi. Oke, mari kita gunakan pendekatan DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Nah, kita tadi kan sudah mendefinisikan masalahnya. Sekarang, apa yang kita gunakan untuk mengukur dampak persaingan ini? Jadi, ini adalah hasil survei kepuasan pelanggan kita. Kita mendapatkan 85% untuk layanan purna jual kita. Namun kita juga mendapatkan 60% untuk fitur integrasi cloud yang tadi saya bicarakan. Dan ini data pasar yang menunjukkan sensitivitas harga di berbagai segmen. Yang kita lihat, perusahaan besar kurang sensitif dibanding UKM. Oke. Bagus. Sekarang kita coba analisis opsi-opsi kita ya. Baik. Oke, berdasarkan diskusi kita, saya mengusulkan pendapatan 3 arah. Yaitu yang pertama, alih-alih menurunkan harga, tetapi kita membuat paket khusus untuk UKM yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, itu mempercepat pengembangan fitur cloud yang lebih baik. Yang ketiga, membuat kampanye strategi pemasaran dengan menggunakan nilai total dan ROI, bukan cuma harga. Nah, saya suka nih pendapat ini. Kita bisa menawarkan diskon bertingkat untuk kontrak jangka panjang. Nah, kita juga bisa menjaga loyalitas klien kita. Dan tim pengembang juga sudah memiliki prototipe untuk meningkatkan integrasi cloud, menambahkan fitur-fitur. Kita bisa meluncurkan dalam 2 bulan, alih-alih 6 bulan. Oke. Mungkin sekarang kita bisa bagi-bagi tanggung jawab dan menyesuaikan timeline-nya ya. Ya, baik. Oke, mungkin rencana aksi kita seperti ini ya. Andre akan memimpin pengembangan strategi harga bertingkat dan juga membuat kampanye untuk strategi pemasaran baru. Sedangkan Budi itu memprioritaskan pengembangan fitur cloud yang baru dan juga membuat materi teknis untuk tim penjualan. Baik, besok saya akan menganalisis data klien dan menganalisis produk paket baru. Oke. Dan saya akan mengatur ulang jadwal tim pengembangan hari ini juga. Oke.
bagus sekali ini pendekatan Iya. yang seimbang antara kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek. Saya yakin dengan kerjasama komunikasi yang baik kita bisa Iya. menghadapi permasalahan ini. Ya setuju sih Yes, sama setuju. saya. Mereka ini kan solid. Betul. Ya. Nah, yang terakhir kita ketemu lagi di minggu depan untuk evaluasi kinerja. Sekarang juga udah masuk jam makan siang, mungkin kita bisa Boleh, istirahat boleh. dulu ya. Bisa. Oke, terima kasih Terima banyak atas kasih. kerjasamanya.